Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke, jadi teman-teman, seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, tema ataupun objek yang banyak dibicarakan orang belakangan ini, yang sangat santer di belakangan ini banyak dibicarakan adalah salah satu keputusan daripada sidang Mahkamah Konstitusi yang kemarin juga memutuskan bahwasanya syarat untuk maju menjadi capres ataupun cawapres salah satunya adalah berusia 40 tahun atau lebih, atau kemudian pernah menjadi pemimpin ataupun kepala daerah, punya pengalaman. Nah, ini hal tersebut ya sangat ramai, sangat riuh, direspon sangat direspon sangat viral ya di media sosial ataupun di dunia nyata. Banyak yang perbincangkan tentang keputusan tersebut yang memang isunya gitu kan, isu yang beredar bahwasannya ini adalah salah satu upaya ya gitu untuk kemudian mengabulkan Gibran Rakabuming Raka gitu kan, wali kota Solo, untuk menjadi cawapres daripada capres Prabowo Subianto ya gitu kan, yang memang diusung oleh koalisi Indonesia Maju ya, yang memang di situ koalisinya lumayan besar karena memang kemudian berkumpul beberapa partai besar di Indonesia di situ ya. Nah, ini banyak dibicarakan karena ini memang masih dugaan ataupun isu gitu kan, walaupun kesininya memang semakin kentara gitu kan, walaupun kemudian banyak yang pro dan kontra tentang keputusan tersebut gitu kan. Yang jelas saat ini yang paling ramai dibicarakan adalah itu ya, karena memang tampaknya kalau itu memang betul-betul mau diwacanakan gitu kan, ini sangat teman-teman, sangat kontroversial, sangat aneh sekali gitu kan, karena mengingat Gibran Rakabuming Raka ini adalah seorang wali kota Solo yang memang ketika beliau itu menjadi wali kota Solo adalah merupakan diperjuangkan ya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Dan beliau juga adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini yang jelas kan sepertinya patut kita tunggu gitu kan, apakah benar seperti itu, walaupun kemudian orang pun nggak bisa membuktikan gitu kan, cuman mendengar-dengar selentingan ataupun isu, tapi baunya udah ketara banget gitu kan. Nah, ini kita tunggu karena memang kenapa kalau kita lihat juga langkah ini ya, kalau betul-betul itu seperti itu adanya, langkahnya sangat berani sekali gitu kan, karena memang juga selama ini kan tampaknya memang Presiden Joko Widodo ini dan keluarganya ini setengah-setengah ya tampaknya, kalau menurut pendapat saya pribadi, dalam mendukung daripada calon presiden gitu kan, yang memang sudah diusung oleh partai tempat mereka bernaung gitu kan. Seperti yang kita tahu, Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka ini merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang jelas kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kan betul-betul memang salah satu partai yang memang tegas ya, jelas kalau semua kader memang harus tegak lurus gitu kan dengan garis partai gitu kan. Yang jelas kan selama ini kan memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah menentukan ya, sudah memposisikan Ganjar Pranowo sebagai capres yang mereka ajukan untuk Pilpres 2024 nanti gitu kan. Di lain pihak, beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat gitu kan, para relawan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam organisasi itu Projo, relawan Presiden Joko Widodo gitu kan, yang jumlahnya juga disinyalir lumayan sangat besar, karena kita tahu Presiden Joko Widodo ini kan 2 periode ya, memenangkan Pilpres itu 2 periode gitu kan. Nah, kemarin tampak sekali di situ ketika
ada rapat kerjanya daripada relawan Projo. Di situ kemudian Gibran Rakabuming Raka ya, itu menghadiri ya acaranya gitu kan. Ya, kalau nggak salah acaranya kan di Jakarta. Begitupun juga Presiden Joko Widodo yang kemudian justru makin mengagetkan lagi buat saya sendiri, bahwasanya kemudian di pertemuan tersebut relawan Projo ini kemudian melabuhkan dukungannya gitu kan pada capres Prabowo Subianto gitu kan, yang sepertinya kan memang aneh, walaupun itu kebebasan berpolitik setiap warga negara kan. Yang jelas kan setiap kader PDI Perjuangan pastinya tegak lurus dengan garis partai, garis ini kan. Dan kemudian kalau logika kita gitu kan, kalau relawan pastinya juga tegak lurus dengan junjungan ataupun tokoh yang mereka dukung gitu kan. Gambarnya itu seperti itu gitu kan. Nah, jadi nggak masuk akal kalau di lain pihak kemudian beberapa tokoh mengeklaim bahwasannya Presiden Joko Widodo itu dukungannya full penuh untuk capres Ganjar Pranowo gitu kan. Tapi di sisi lain ini kan tampak ya bahwasannya memberikan angin pada Prabowo Subianto beserta partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto. Tampak sekali ya teman-teman, ini tampak sekali. Dan kemudian disusul dengan, kalau kemarin kan memang ada isu kemudian ada peresmian DPJ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Solo. Mas Gibrannya ini berhalangan hadir gitu kan karena urusan kedinasan, urusan pekerjaan gitu kan. Nah ini lebih menurut saya lebih mengagetkan lagi, karena nggak sembarangan yang datang adalah orang nomor 1 di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri gitu kan, tokoh legendaris lah di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya ini kan memang dari waktu kecil tuh, dari masa ada PDI Suryadi, kemudian ada PDI Perjuangan, saya ngamati partai ini. Panjang sekali kan sejarahnya, dan memang salah satu tokoh sentralnya nggak bisa dinafikan memang Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya nggak ngerti kalau kemudian ketika ada peresmian yang kemudian dihadiri Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian ada yang berhalangan hadir, walaupun itu ya sah-sah saja dan nggak ada ya apa ya gitu kan. Bisa-bisa aja, cuman kayaknya saya ngerasa janggal gitu kan, karena ketika di pertemuan relawan Projo itu bisa hadir. Nah ini jelas gambarkan bahwasannya juga ada apa ya, gesekan ya gitu kan, jelas. Tapi langkahnya ini sangat berani ya, kalau memang betul-betul kemudian seperti yang saya ungkapkan, ada kemudian memang isu kemudian akan Gibran Rakabuming Raka ini menjadi cawapres daripada Prabowo Subianto gitu kan. Dan memang relawan Projo ini, para Projo ini, relawan Presiden Joko Widodo itu betul-betul 100% gitu kan mendukung pada Prabowo Subianto. Ini kayaknya memang langkah yang memang kalau menurut saya sangat berani dan bahkan bisa menjadi blunder gitu kan kalau menurut saya, karena memang seyogianya memang harus tetap paling aman adalah memang 100% all out untuk mendukung Ganjar Pranowo dan bernaung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi pasca kemudian lengser tidak menjabat sebagai presiden lagi, tentu ada partai yang menaunginya. Dan Partai Demokrasi Perjuangan ini kan partai senior gitu kan, partai besar, partai yang memang punya sejarah besar, partainya besar, banyak tokoh-tokoh besar di situ gitu kan. Kalau kemudian ada clash ini kan memang langkahnya kalau menurut saya sangat berani ya, langkah yang sangat berani gitu kan, yang memang pastinya juga beresiko lah teman-teman, dan pastinya juga nggak akan kalau memang begitu adanya tampaknya nggak akan kemudian berlalu begitu aja. Seperti yang kita tahu kan sekarang juga mulai tampak banyak suara-suara yang memang kemudian responnya negatif tentang kemarin juga isu-isu yang keputusan MK gitu kan. Bahkan kita bisa lihat di media sosial dulu tokoh-tokoh influencer, tokoh-tokoh berpengaruh di media sosial juga tampaknya sekarang juga betul-betul mengkritisi memang dugaan-dugaan, walaupun dugaan itu juga nggak bisa dibuktikan, seperti kemudian dugaan politik dinasti segala macam ini ya, yang memang kemudian direspon oleh para influencer dan tokoh-tokoh yang dulu memang betul-betul all out mendukung Presiden Joko Widodo.
Nah ini kalau nggak dicermati ya teman-teman, kalau nggak dicermati ini kan memang masyarakat juga menonton, dan influencer tuh walaupun sekedar bicara gitu kan, tapi mereka mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi. Terlepas mereka akan mempengaruhi atau tidak, itu memang dilihat. Influencer itu kalau saya nonton yang dulu memang alat mendukung Presiden Joko Widodo itu penontonnya luar biasa gitu ketika konten-konten yang mereka bikin. Dan semua masyarakat ini menonton ya saat ini ya. Semua bisa menonton di media sosial gitu kan. Saya pikir ini memang tampaknya saya pikir sangat serius, dan langkah-langkah itu walaupun kemudian nggak bisa dibuktikan gitu kan, namanya juga tokoh politik lah, di perkancah perpolitikan bisa aja mengelak terus, tapi baunya memang betul-betul nyata tercium. Karena para influencer ini saya lihat beberapa tokoh influencer itu responnya juga betul-betul responnya nggak senang gitu kan, nggak senang dan nggak bisa diremehkan ya influencer ya. Ketika mereka tampil di media sosial itu banyak pengikutnya gitu kan, banyak yang nonton gitu kan. Dalam atraksi-atraksi belakangan ini kan memang kemudian kan memang seluruh lapisan masyarakat menonton. Kalau saya sendiri secara pribadi sih juga banyak yang kemudian meresponnya secara negatif gitu kan. Dan saya yakin itu partai-partai nanti yang memang sepertinya terafiliasi untuk merencanakan hal tersebut gitu kan, pastinya juga akan terpengaruh perolehan suaranya. Di sisi lain juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pastinya juga nggak akan begitu saja lewat begitu saja, pasti dalam pengamatan mereka, karena memang ini kan yang diperebutkan adalah memang pemilih-pemilih yang profilnya sama dengan pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jelas. Nggak cuman itu, juga nanti ketika kemudian memang capresnya memang betul-betul ada dua dari kubu yang didukung pemerintah ini, pastinya juga akan membelah suara yang ada. Nah itu teman-teman, yang jelas ini memang kesininya semakin tampak sekali gitu kan, ada semacam friksi. Walaupun memang kalau kemudian di podcast obrolan politik pastinya juga orang bisa mengelak gitu kan, tapi jelas kita sebagai penonton tuh ketara banget gitu kan. Terlepas dari itu semakin menarik ya teman-teman, kedepannya semakin menarik. Dan kalau saya ambil kesimpulan, kondisi ini justru sangat menguntungkan untuk pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang memang kemudian nggak terpantau ya oleh para calon kompetitornya gitu kan pergerakannya. Karena memang calon kompetitornya ini dari kubu seberang ada dua, justru sekarang memang tampaknya ada friksi ya. Nah, di lain pihak juga tampak sekali memang kemudian dukungan ataupun sokongan daripada para simpatisan yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar itu semakin hari semakin besar gitu kan. Nah ini teman-teman, semakin seru kita lihat nanti ke depannya, karena memang di bulan ini ya batas akhir daripada pendaftaran capres dan cawapres gitu kan. Karena memang kalau menurut saya kemarin memang dugaannya adalah fusi atau penggabungan pasangan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto. Tentunya hal tersebut untuk mengantisipasi calon lawan di seberang yang tampaknya juga nggak sembarangan lah kalau kita lihat sekarang dukungannya dari masyarakat gitu kan. Artinya memang perhitungannya kalau menurut saya pribadi sebetulnya yang paling ideal adalah Ganjar Pranowo Prabowo Subianto ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo, terlepas profilnya sama, tapi kalau kemudian nggak bersatu itu tokoh tersebut pastinya suaranya terbelah gitu kan. Nah ini kita lihat karena memang di bulan ini fase akhir pendaftaran capres dan cawapres, apakah kemudian gagasan tersebut akan jadi atau enggak. Kalau itu memang jadi pastinya akan rame ya teman-teman. Ini kalau kontestannya dua, di satu sisi Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar, kemudian di sisi lain ada Ganjar Prabowo Subianto ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo. Pastinya akan seru ya kompetisinya ya gitu kan. Tapi kalau kemudian 3 calon ya, saya pikir potensi ataupun kemenangan daripada Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar ini sangat besar sekali. Nah itu kita
sebagai penonton ya cuman bisanya ngobrol-ngobrol santai gini, bahas obrolan gini sambil menunggu gitu kan. Kita tunggu kalau pastinya beberapa hari ke depan pastinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pastinya juga udah akan mendeklarasikan cawapres daripada Bapak Ganjar Pranowo sendiri. Oke gitu teman-teman, apapun yang terjadi nanti, yang kita berharap bahwasannya nanti jalannya pemilu dan pilpres dan pemilu di 2024 nanti lancar, damai, tentrem, dan siapapun yang terpilih semoga merupakan putra terbaik bangsa dan kita semua dapat menerima, dan sebagai supporter ya kita dukung ya teman-teman. Kita dukung karena kita berharap banyak itu kan kepada yang terpilih nanti bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang tentunya akan menghadang bangsa dan negara ini di masa mendatang gitu kan. Karena memang di 2023 ke 2024 ini kan memang posisi lagi terjadi resesi ekonomi itu dunia ya, memang global gitu kan. Oke gitu teman-teman, obrolan saya. Kalau punya teman-teman punya analisa ataupun komentar-komentar silahkan tulis di kolom komentar, bisa untuk bahan obrolan kita di kemudian hari ya. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.